Banyak sekali pertanyaan yang menggelitik, saudara-saudara. Pertanyaan yang menggelitik dan unik kepada saya. Mereka bertanya, ya banyak orang lah bertanya, kenapa pemain Vietnam itu banyak yang menggunakan nama Nguyen? Banyak sekali yang menggunakan nama Nguyen. Dari 25, 23, atau 28, atau 30 daftar pemain tim nasional Vietnam itu selalu saja ada sekitar 60-70% pemain yang menggunakan nama Nguyen. Bukan hanya pemain bola, semua orang di Vietnam itu banyak yang menggunakan nama Nguyen. Ah, ini kenapa, saudara? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita bacotin tentang sepak bola di negara-negara Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian ataupun provokasi. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas lagi tentang Vietnam, tim nasional Vietnam, tim nasional Vietnam yang akan dihadapi oleh Indonesia pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Ah, ini menarik, saudara-saudara. Kita bahas tentang Vietnam. Kalau edisi pertama kita bahas dua edisi sebelumnya kita bahas tentang pemain naturalisasi, pemain keturunan Indonesia yang akan melawan Vietnam. Kemudian kemarin kita bahas tentang pemain Vietnam yang cedera. Sekarang ini kita akan membahas yang lebih unik lagi, saudara. Saya ini mendapatkan banyak pertanyaan dari netizen, dari penonton, dari penggemarnya komentator gadungan itu banyak yang bertanya, Bang, kenapa sih pemain Vietnam itu banyak yang menggunakan nama Nguyen? Ah, Nguyen, saudara-saudara, Nguyen. Bukan hanya pemain Vietnam, orang-orang di Vietnam secara keseluruhan. Apakah itu atlet atau bukan, itu banyak sekali menggunakan nama Nguyen. Khususnya di sepak bola itu nama Nguyen banyak sekali, saudara-saudara. Di tim nasional Vietnam aja itu ada yang nggak tahu, mungkin ada sekitar 60-70% pemain yang menggunakan nama Nguyen. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, untuk menghadapi Indonesia, pertandingan melawan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia di Jakarta dan di Hanoi, saudara-saudara. Philippe Troussier ini kan pusing. Beberapa pemain Vietnam dipastikan belum bisa tampil karena cedera. Ada juga yang baru saja mengalami cedera, misalnya seperti si Pham Tuan Hai. Pham Tuan Hai yang cedera waktu Hanoi FC pertandingan hari Jumat. Kemudian ada seperti Duan Van Hau juga belum bisa main. Tetapi ada juga beberapa pemain yang bisa tampil. Nah, untuk menyiasati hal ini, saudara-saudara, Philippe Troussier terpaksa memanggil pemain yang bernama Nguyen Chong Pon. Nguyen Chong Pon ini waktu Piala Asia dia tidak dibawa. Tidak dibawa karena dia sebenarnya dia pemain nasional, pemain tim U23, pemain senior, dan pernah mencetak gol ke gawang Indonesia waktu di Dubai. Kemudian di Piala AFF juga sempat mencetak gol ke gawang Indonesia. Tetapi waktu Piala Asia dia tidak dibawa karena dia jarang bermain di klubnya di Jepang, Yokohama FC. Jadi dia satu-satunya pemain abroad Vietnam yang masih bertahan. Dia main di Yokohama FC, di J-League, saudara-saudara. Nah, waktu Piala Asia si Nguyen Chong Puong ini tidak dipanggil karena performa dia menurun. Dia jarang main sehingga touch dia berkurang. Tetapi karena sekarang ini Vietnam butuh penyerang akibat cederanya si Pham Tuan Hai, saudara-saudara, itu makanya dia memanggil kembali si Nguyen Chong Puong. Nguyen Chong Puong ini dipanggil lagi untuk masuk ke skuad Vietnam yang akan menghadapi Indonesia. Walaupun
sebenarnya secara kualitas ya, karena dia jarang sekali bermain di Yokohama FC di Jepang sana, jadi ya touch dia sedikit berkurang, saudara-saudara. Apalagi dia posisinya adalah penyerang. Striker bisa, second striker bisa, gelandang serang bisa, tapi kebanyakan dia penyerang. Dan dia sudah berkali-kali mencetak gol ke gawang Indonesia. Kalau saudara-saudara ingat waktu kualifikasi Piala Dunia 2022, waktu dia mencetak gol di Dubai, waktu lawan Indonesia, waktu Vietnam menang 4-0. Itu dia mencetak gol. Kemudian waktu uji coba tahun 2016, dia juga mencetak gol ke gawang Indonesia. Jadi ini sekarang si Nguyen Pong Chuong ini dipanggil lagi, saudara-saudara. Panggilan kembali Nguyen Chong Phuong ini, saudara-saudara. Nguyen Chong Phuong ini akan memperkaya Vietnam dalam hal nama pemain bernama Nguyen, saudara-saudara. Dalam hal bernama Nguyen, ini akan membuat Vietnam ya semakin dominan. Nguyen ini akan semakin dominan dalam daftar pemain tim nasional Vietnam yang akan dipanggil untuk pertandingan melawan Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026, maupun yang kemarin tampil di Piala Asia, maupun pemain Vietnam secara keseluruhan, secara total, baik di level junior, di level U19, U16, U20, U23, U22 senior. Itu banyak sekali pemain bernama Nguyen. Seperti misalnya Nguyen Quang Hai, bintang mereka yang pernah main di Liga 2 di Prancis, FC Pau FC, itu juga namanya Nguyen Quang Hai. Kemudian ada lagi Nguyen Van Tung, Nguyen Van Toan, Nguyen Hai Tong, Nguyen Tyson, Nguyen siapa lagi? Tuan An, Nguyen Tan Bin, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Nguyen Din Tru, Philip Nguyen, Nguyen Philip atau Philip Nguyen. Itu semua bernama Nguyen, saudara-saudara. Itu pemain-pemain yang kemarin ikut tampil di Piala Asia. Banyak sekali, saudara-saudara, pemain Nguyen. Nguyen Pom Duang Hui, Nguyen Huang Duk, Nguyen Duk Chen, Nguyen siapa lagi? Banyak, Nguyen Huson, Nguyen Hai Hui. Banyak sekali, saudara-saudara, pemain tim nasional Vietnam yang menggunakan nama Nguyen. Kalau di Indonesia ini candaannya orang-orang di Indonesia itu menyebut Vietnam itu selain Vietcong ya, selain Vietcong itu mereka menyebutnya sebagai Nguyen FC, Nguyen Football Club, karena saking banyaknya pemain yang bernama Nguyen. Nguyen Chong Phuong tadi itu yang baru saja kembali, Nguyen Trong Long. Banyak sekali, saudara-saudara. Jadi Nguyen memang mendominasi daftar pemain di Vietnam, saudara-saudara. Kemudian pertanyaan yang sering disampaikan orang-orang kepada saya adalah, pertanyaannya, mengapa banyak sekali orang Vietnam menggunakan nama Nguyen? Kenapa banyak sekali pemain sepak bola di Vietnam yang menggunakan nama Nguyen? Kenapa banyak sekali Nguyen lah? Banyak sekali Nguyen di Vietnam, banyak sekali, saudara-saudara. Nguyen lagi. Kenapa? Itu pertanyaannya yang sering disampaikan kepada saya, dan itu cukup menggelitik, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Menurut beberapa literasi yang saya baca, tidak ada yang tahu persis kapan Nguyen itu pertama kali digunakan untuk nama orang di Vietnam. Tetapi ada juga berbagai macam versi sejarah yang tentu saja satu dengan yang lainnya itu ya bisa saling melengkapi, ada juga yang bertentangan, dan itu wajar lah, saudara-saudara. Wajar, namanya sejarah itu kan ditulis oleh manusia dan bisa saja benar, bisa juga salah. Ada juga yang sumber mengatakan begini, jadi tahun 317 itu ada seorang yang pertama kali menggunakan nama Nguyen. Itu adalah Nguyen Pu, seorang perwira dari dinasti Jin di Cina, yang dia yang wilayahnya waktu itu di Vietnam Utara itu. Kemudian ada juga sumber lain mengatakan bahwa pada 232 itu orang yang bernama Tran Tu, Nguyen Tran Tu itu mengalahkan dinasti Li. Kemudian setelah dia menguasai dinasti Li, dia memerintahkan semua orang-orang yang menggunakan nama Li, marga Li itu diganti dengan Nguyen. Itu sumbernya seperti itu, sumber lain, saudara-saudara. Ada juga sumber mengatakan pada 1407, saudara-saudara, ketika dinasti Ho Kwai Li runtuh, saudara-saudara, banyak orang yang mengubah nama menjadi Nguyen karena takut menjadi mendapatkan pembalasan, karena sebelumnya ketika dinasti ini berkuasa,
menggulingkan dinasti Tran, mereka melakukan banyak sekali pembunuhan. Jadi mereka takut mendapatkan pembalasan sehingga banyak sekali berubah nama menjadi Nguyen setelah dinasti ini, klan ini marga ini runtuh berkuasa di Cina, di Vietnam sana sudah. Juga yang mengatakan bahwa pada 1592 ketika dinasti Tran runtuh, penggantinya dinasti Tran itu mengubah nama keluarga mereka menjadi Nguyen. Dan pada akhir abad ke-16, klan Tuma dari Tan Hoa juga mengubah nama mereka menjadi Nguyen. Kemudian ketika dinasti Nguyen mengambil alih kekuasaan di Vietnam pada 1802, saudara-saudara, beberapa keturunan dari dinasti Trinh yang ikut pembalasan mengubah nama keluarga mereka menjadi Nguyen. Selebihnya kabur melarikan diri ke Cina. Dinasti Nguyen ini, saudara-saudara, berkuasa dari 1802 sampai 1945. Dan pada masa inilah banyak sekali orang semacam kewajiban menggunakan nama Nguyen bagi orang-orang. Nguyenisasi lah kira-kira begitu, saudara-saudara. Itu dilakukan secara masif dan terstruktur, sistematis. Sehingga pada tahun 1802 sampai 1945 itu banyak sekali orang yang lahir menggunakan nama Nguyen, walaupun satu di antara lain itu tidak memiliki hubungan darah. Jadi asalkan Anda lahir, Anda Nguyen. Jadi Nguyen itu belum tentu Anda punya hubungan darah. Kakak Anda bukan kakak, bukan adik, bukan bapak, bukan ibu, bukan siapa-siapa. Namanya Nguyen. Nah, itu yang terjadi pada 1802 sampai 1945 ketika Nguyenisasi menjadi salah satu program dari pemerintah Vietnam pada waktu itu. Kerajaan, saudara-saudara. Berdasarkan penelitian, saudara-saudara, penelitian dan sensus Vietnam di era modern, saudara-saudara, sensus yang dilakukan di Vietnam itu menyatakan bahwa 78% populasi di Vietnam itu menggunakan Nguyen sebagai nama. Walaupun sekali lagi saya katakan itu tidak ada hubungan darah sama sekali, saudara-saudara. Tidak ada hubungan salah. Kemudian nama selain Nguyen, saudara-saudara, yang cukup banyak itu adalah Tran. Tran itu kira-kira 11%. Kemudian ada Li. Le apa Li ya? Itu 10%. Jadi tidak heran kalau kita bisa menemukan pemain-pemain sepak bola di Vietnam itu mayoritas menggunakan nama Nguyen. Selebihnya ya si Le atau Tran itu tadi, saudara-saudara, Nguyen. Dan kalau mungkin saja ya, saya juga nggak tahu pasti nih. Mungkin saja kalau di Indonesia itu ya, di Jawa ini yang nama-nama seperti Bambang, seperti siapa lagi ya, Joko, itu paling ya banyak, mayoritas kan itu seperti Agus, Budi gitu, Putra, Putri, kayak begitu. Itu kalau nama-nama kayak di Indonesia itu ya seperti ya. Kalau di Malaysia saya nggak tahu apa, kalau di Singapura saya juga nggak tahu. Kalau di Inggris itu ya kayak kira-kira seperti Smith, Michael, kayak begitulah kira-kira. Jadi itu nama yang berdasarkan punya sejarah, dan bagi orang Vietnam, Nguyen itu dianggap sebagai nama yang baik, nama yang menghadirkan keberuntungan. Kan kita tahu Vietnam, Cina, kemudian Thailand, ya termasuk Indonesia juga, itu kan mereka masih percaya kepada hal-hal mistis seperti itu. Sio, Feng Shui, Yin dan Yang, itu kayak begitu. Jadi mereka menganggap bahwa nama Nguyen ini adalah nama yang baik, menghadirkan keberuntungan, dan akan menjadi orang yang sukses. Jadi itulah alasannya mengapa banyak sekali orang-orang Vietnam, pemain sepak bola Vietnam yang menggunakan nama Nguyen. Kalau saudara-saudara punya pendapat ya silahkan ditulis lagi di kolom komentar untuk melengkapi. Kalau salah juga silahkan dibantah. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dari nama Nguyen yang banyak sekali di percaturan sepak bola Vietnam, terlepas dari nama Nguyen yang banyak sekali di tim nasional Vietnam, Nguyen yang satu ini, Nguyen Chong Phuong ini tetap harus diwaspadai, saudara-saudara. Walaupun dia tidak ikut Piala Asia, walaupun performa dia menurun di level klub, dia jarang sekali bermain di Yokohama FC sejak 2023.
kalau nggak salah Januari atau apa ya, sejak awal tahun 2023 sampai sekarang saudara-saudara, sampai ya memasuki pertengahan tahun 2024 ini, si Nguyen Chong Pong ini belum pernah bermain di Jepang. di Yokohama ini dia belum pernah bermain, saudara-saudara. Musim lalu Yokohama FC itu ada di J1 League. Musim ini dia ada di J2 League. Di J2 League pun juga dia belum main. Ya kurang lebihnya itu dia mirip dengan Pratama Arhan lah, saudara-saudara. Mirip dengan Pratama Arhan. Tercatat dia baru main 1 kali, saudara-saudara. Main 1 kali di J-League Cup. Itu pun tahun 2023. Kira-kira hampir mirip dengan Pratama Arhan lah. Tapi kan bedanya kalau Pratama Arhan dia selalu mendapatkan kepercayaan untuk bermain di tim nasional Indonesia ketika dia main di Tokyo Verdy. Sementara Nguyen Chong Pong ini dia tidak mendapatkan kesempatan waktu Piala Asia karena Philipp Trusia waktu itu menetapkan standar tinggi. Hanya pemain yang bugar, hanya pemain yang bermain secara reguler di kompetisi, walaupun dia main di Jepang pun tidak dianggap. Padahal kan tentu saja level kualitas Liga Jepang jauh di atas kualitas Liga Vietnam. Tetapi itu faktanya seperti itu. Nah, dengan pemanggilan kali ini saudara-saudara, Nguyen Chong Pong ini akan menjadi pemain yang sangat diandalkan. Karena catatan gol dia juga lumayan, saudara-saudara. Dari sejak 2015, saudara-saudara, dia sudah mencetak 12 gol dari 56 pertandingan di tim nasional senior Vietnam. Kemudian di timnas U23, dia mencetak 23 gol dari 58 pertandingan. Bersama Vietnam U22, dia mencetak 4 gol dari 6 pertandingan. Bersama Vietnam U19, dia mencetak 14 gol dari 22 pertandingan. Dan karir dia itu berawal dari Hoan Gia Lai. Itu dia bermain 105 pertandingan di Liga Vietnam dengan 36 gol. Ini adalah pemain yang harus diwaspadai oleh barisan belakang Indonesia ketika nanti bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, baik di Jakarta maupun di Hanoi. Nguyen Chong Pong ini, saudara-saudara, Nguyen lain yang harus diwaspadai oleh pertahanan Indonesia adalah Nguyen Quang Hai. Nguyen Quang Hai waktu Piala Asia dia bermain dan dia menjadi kapten di situ. Dan waktu pertandingan melawan Indonesia dia tidak bisa berbuat banyak. Nguyen Quang Hai, betul. Tetapi pada pertandingan-pertandingan lain ketika berhadapan dengan Indonesia, pemain ini bahaya sekali, saudara-saudara. Bahaya sekali. Dan prediksi saya nanti waktu bermain di Jakarta, Nguyen Quang Hai tidak akan bisa banyak bermanuver karena pertahanan Indonesia akan lebih rapat. Tetapi ketika nanti main di Hanoi, saudara-saudara, saya punya keyakinan Nguyen Quang Hai ini akan menjadi pemain yang sangat berbahaya. Karena akan ada banyak faktor non-teknis yang membuat dia tampil bersemangat. Apalagi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, catatan gol dia juga lumayan, saudara-saudara. Catatan gol dia lumayan, saudara-saudara. Dia mencetak 11 gol dari 60 pertandingan tim nasional senior Vietnam. Kemudian dia mencetak 12 gol dari 35 penampilan dengan Vietnam U23, mencetak 1 gol dari 26 pertandingan Vietnam U20 dan mencetak 2 gol dari 9 pertandingan Vietnam U17. Posisinya bukan striker murni ya, bukan striker murni, dia ada second striker ya. Orang-orang bilang di Vietnam itu ya, hypes-nya itu dia adalah Lionel Messi dari Vietnam karena posturnya hanya 168 cm dan dia digadang-gadang sebagai Lionel Messi, walaupun ya seperti halnya Lionel Messi KW lainnya, penampilannya juga ya sebenarnya tidak terlalu istimewa, saudara-saudara. Terbukti dia sempat gagal ketika main di Pau FC di Liga 2 di Prancis, saudara-saudara. Sekarang dia kembali untuk main di Hanoi, kalau nggak salah Hanoi FC, di Chong An Hanoi. Itu saudara. Jadi ya tetap harus diwaspadai, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, balik lagi dari timur sampai ke barat, dari selatan sampai ke utara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua kita sudah bahas tentang tim nasional Vietnam, tentang Nguyen, saudara-saudara, Nguyen FC. Kita tadi menjawab pertanyaan banyak orang, banyak penggemar komentator gadungan ini DM, kirim pesan, ya berkomentar bahwa, Bang, kenapa sih
Vietnam itu punya banyak sekali pemain dengan nama Nguyen. Nah, ini tadi kita sudah jawab. Ternyata Nguyen itu ya sejarahnya panjang sekali saudara-saudara. Sejarahnya panjang sekali sejak tahun berapalah 317 Masehi. Di 317 Masehi ketika seorang bernama Nguyen Phu, perwira dinasti Qin Timur dari Cina berimigrasi ke Vietnam Utara dan membentuk sebuah dinasti dan kemudian menjadi raja, kemudian berkembang beranak pianak, dan Nguyen ini dianggap sebagai nama yang bagus di Vietnam, membawa keberuntungan, membawa apa ya? Ya pokoknya membawa keberuntungan lah. Membawa keberuntungan sehingga dianggap sebagai sesuatu yang bagus sekali. Karena itu banyak orang memilih menggunakan Nguyen sebagai namanya. Ya, Nguyen itu bisa semacam nama marga, nama keluarga bisa juga digunakan untuk nama panggilan biasa. Ya intinya Nguyen lah, Nguyen ini nama yang bagus dan itu kita harus hargai saudara-saudara. Kita harus hargai, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh melecehkan karena itu adalah produk budaya di Vietnam. Seperti itu ya, sama juga seperti di Indonesia ini kan banyak sekali nama Joko, nama Bambang, nama siapa lagi? Putra, nama Putri. Ya, itu kan banyak sekali. Budi, itu kan banyak sekali nama di Indonesia. Nah, itu harus kita hargai karena bagian dari kebudayaan, bagian dari kultur Vietnam. Walaupun bagi sebagian banyak orang, bukan sebagian lagi, banyak orang itu nama Nguyen itu ya cukup unik lah, cukup aneh karena ya kalau main bola itu kan nomor punggung selalu ada nama, masa di situ namanya semua Nguyen. Nah, kayak begitu saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Biarin aja saudara-saudara, karena kasihan saya kalau saya di-report. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!